sibuk nggak? Kebetulan Bu Dewi, saya lagi memeriksa tugas-tugas dari siswa. Ayo, mari silakan duduk Bu Dewi. Iya, gini Bu Montes, saya mau ini cerita-cerita lah, sharing-sharing sama Bu Mhm. Montes. Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dan saya pikir yang tepat untuk mendengarkan keluh kesah saya ini Bu Montes gitu loh Bu. Aduh, iya Bu Dewi. Silakan saja apa yang mau Ibu ceritakan. Ayo. Atau Gini, kita cari tempat yang nyaman atau di sini saja Ibu. ya di sini saja lah Bu. Eh, Oke. Oke. Gini Bu Montes, saya kan pengennya pertemuan ini nih saya mendapatkan insight baru lah. Saya punya setidaknya apa ya, kegelisahan saya ini bisa terpecahkan gitu loh Bu. Oh iya Bu Dewi. Oke, kalau begitu. Ayo kita berbincang mungkin nantinya kalau Bu Dewi memang ingin mungkin nanti dapat pencerahan dari pembicaraan kita kali ini. Alhamdulillah. Sebenarnya apa sih yang Ibu rasakan? Apa yang ingin Ibu ceritakan? Gini Bu, saya kan ngajar tuh ada beberapa kelas. Nah, ada satu kelas ini saya ngerasain siswa itu kurang antusias gitu loh Bu. Kalau mereka saya kasih tugas itu kalau di kelas hanya 50% yang buat Bu, dan apalagi kalau buat PR ya, kasih tugas untuk dikerjakan di rumah itu paling banyak itu 10 siswa Bu dari 25 siswa yang di kelas itu. Nah, jadi saya tuh agak bingung juga ya Bu ya, gimana gitu, apa yang harus saya lakukan gitu Bu. Oh begitu Bu Dewi. Jadi Bu Dewi sedang bingung ini dengan salah satu kelas ini karena mereka artinya tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Menurut Ibu itu kenapa ya mereka tidak bisa tugas mereka itu tidak bisa mereka kerjakan karena hampir 50% tadi ya. Menurut Ibu Iya, siapa sih? sekitar 50% ya. Apa mungkin saya ini ngajarnya terlalu monoton kali Bu ya? Atau mungkin juga kurang, saya sendiri apa tugas-tugasnya kurang bervariasi Bu ya? Saya juga akhir-akhir ini juga mencoba berefleksi gitu Bu, yang saya kok bagaimana ya di kelas ini, apa memang saya yang kurang semangat atau ke siswa, atau memang cara ngajar saya ya yang kurang tepat saya berikan ke mereka gitu Bu. Oh ya, jadi Bu Dewi juga sudah memikirkan mungkin karena pembelajaran yang Bu Dewi berikan monoton ya, seperti itu. Nah, supaya nanti Bu Dewi tidak terlalu monoton, artinya membuat pembelajaran itu menyenangkan, saya terpikirkan enggak Bu Dewi mau melakukan apa seperti itu? Iya ada sih, saya sih pengennya saya coba metode baru atau saya pakai media ya Bu ya, media yang lagi trending gitu, yang memang siswa itu suka, terus mereka juga sering, kan siswa pakai HP Bu ya, Iya. apa bisa saya pakai HP gitu loh Bu. Wah, ya itu saya sependapat loh dengan Ibu tentang itu ya. Memang karena sekarang ini zamannya anak-anak kita ini tidak seperti kita dulu ya Bu ya. Iya, Nah, jadi kalau Ibu bilang tadi Ibu akan menggunakan media seperti media HP. Nah, itu bagaimana nanti kira-kiranya Ibu bisa menggunakan HP ini? Belum tentu nih apa saja sih yang mau Ibu terapkan dengan menggunakan HP tersebut seperti itu. Iya, rencananya kan gini Bu, saya coba saya download ya Bu ya, pakai dari YouTube apa video gitu ya, terpikirkan sama saya seperti itu. Atau saya pakai
media lain gitu ya, yang memang kayak Jamboard gitu Bu. Nah, saya pengen coba di kelas itu. Atau kalau yang lainnya apalagi ya, Quizizz gitu loh Bu. Nah, rencana sih maunya seperti itu kalau pakai media yang mereka suka kan pakai HP gitu. Mm-mm. Nah, saya terpikirkan lagi selain HP juga apa saya buat permainan gitu ya atau main peran gitu loh Bu. Jadi gimana kelas itu mereka terlibat gitu Bu. Nah, masalahnya kan saya kan kayaknya monoton gitu loh Bu. Oh, waduh, Bu Dewi ini ternyata eh, strategi Bu Dewi itu saya rasa itu sudah cukup apa ya, bervariasi. Mm-mm. Nah, rencana Ibu itu kira-kira kapan mau Ibu mulai membuat rencana seperti itu? Karena kalau seperti yang Ibu bilang tadi bahwa menggunakan Quizizz itu rasanya bisa diakses dengan HP semuanya. Iya. Mm-mm. Mungkin karena kita berpikirannya bahwa siswa sekarang itu kan sudah bermain gadget atau digital yang lainnya, memang memang harus seperti itu ya pembelajarannya, mungkin ya seperti itu ya Budi. Nah, nanti mereka juga kan tidak mengumpulkan tugas tuh, kurang antusias mengumpulkan tugas. Nah, untuk tugas ini bagaimana Ibu ingin menerapkan strategi yang bagaimana biar mereka artinya mengerjakan tugas itu dengan antusias dan semangat seperti itu? Iya Bu, kan sebelumnya tuh saya pakai buku teks ya Bu ya, sumbernya buku teks. Nah, saya lihat dengan buku teks ini juga ada kelemahannya juga sih Bu. Siswa saya kadang tuh kalau saya lihat kurang mau baca ya Bu ya. Jadi saya pikir kalau tugasnya saya minta mereka apa buat video gitu Bu. Kemudian tugasnya yang kira-kira yang membuat karya gitu loh Bu, yang ada karyanya mungkin mereka suka kalau menurut pendapat saya sih Bu. Nah, tapi kan saya belum nyoba ini Bu. Nah, kalau biasanya kan saya kasih soal gitu ya Bu ya. Mereka jawab. Nah, kayaknya kok sudah kuno sekali gitu ya Bu ya. Jadi saya pengen coba-coba hal baru lah yang anak-anak zaman now gitu Bu. Iya Bu Dewi. Nah, dari yang Ibu Dewi bilang tadi, saya mungkin bisa melihat ya apa yang mesti Ibu perbaiki dari pembelajaran itu. Yang pertama sekali yang harus kita perbaiki seperti itu Bu, untuk bisa menerapkan ide-ide Ibu tadi. Menurut Ibu tuh apa saja yang harus Ibu perbaiki? Menurut saya sih, saya pertama ya, saya harus pakai sumber belajar itu yang beragam gitu Bu. Terus juga tugasnya juga jangan terlalu banyak kali Bu ya. Soalnya jangan banyak juga. Jadi sesuai kemampuan mereka. Nanti saya coba deh Bu, saya lakukan tes kali Bu. Menguji, mau tahu mereka itu levelnya di mana gitu ya. Terus saya juga kayaknya enaknya tuh tugasnya bervariasi. Terus juga saya coba juga lah Bu untuk lihat-lihat mereka kalau belajarnya senangnya apa sih gitu loh. Nah, jadi biar topik yang saya berikan itu juga mereka senangi. Nah, gitu rencananya Bu. Jadi selain itu sumber belajar sudah, saya tugasnya metode mungkin Bu juga kayaknya. Ya tadinya kan saya monoton tuh, kadang ceramah gitu ya. Nah, saya coba metodenya yang kira-kira bisa interaksi gitu Bu. Nah, kayaknya main peran juga bagus sih, ada interaksi ya Bu ya. Terus apa lagi ya? Kalau pakai media itu TikTok ya Bu ya, mereka kan juga pakai ini ya, ada TikTok ya mereka rata-rata ya. Saya cobalah nanti Bu. Saya
cari, tanya mereka, apa mereka sudah punya akun TikTok apa enggak. Kalau saya sih udah, Bu, makanya kayaknya, TikTok oke juga gitu loh, Bu. Mmm, gitu sih, Bu, Aduh, betul sekali Ibu Dewi. Rasanya seru sekali ya, apalagi menggunakan TikTok karena itu kalau TikTok itu digunakan sebagai sumber belajar ya, itu lebih Kayaknya sih bermanfaat. Heeh. iya iya, Iya, saya yakin betul kalau Ibu menggunakan sumber belajar yang bervariasi seperti itu, murid-murid Ibu akan antusias kembali dalam iya sih, Bu, pembelajaran nantinya. saya Iya, harapnya sih gitu, Bu, iya. mhm. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menerapkan hal tersebut? Iya, rencananya sih, saya masuk ke kelas itu, saya akan terapkan, Bu, satu persatu. Terus saya akan, oh iya, saya juga akan ajak deh kawan guru sejenis, Bu, masuk ke kelas saya, Bu, biar mereka lihat saya kekurangannya apa ya, terus saya bisa perbaiki. Kayaknya saya perlu juga tuh pendapat kawan-kawan, kalau perlu saya kolaborasi deh, Bu. Jadi biasanya kan saya sendiri tuh ngajarnya. Nah, kira-kira kawan saya mau nggak gitu loh, Bu. Artinya kita berdua masuk gitu loh untuk apa nama itu, biar fresh di kelas ya. Mereka punya dua guru yang ngajar, tapi mungkin yang leadingnya siapa, nanti yang kawan saya nyoba untuk keliling observasi siswa gitu loh, Bu. Rencana Iya, seperti itu, Bu. iya bagus sekali rencana Ibu. Nah, Mhm, mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu. Nah, mhm, berkaitan dengan rencana Ibu ini sebenarnya komitmen Ibu itu dengan rencana Ibu ini seperti apa? mmm. Saya komitmennya ingin pembelajaran saya itu mengasihkan gitu loh, Bu, disenangi gitu ya siswa. Jadi Mhm, siswa tuh antusias, mhm, terus, nggak nyadar aja mereka kalau lagi, belajar itu kan ya, lagi asik, jadi mhm. ada yang dikerjain gitu ya, terus mereka tampil atau, bahagia gitu loh, Bu, banyak tertawanya di kelas, tapi mereka juga serius gitunya. Iya. Begitu sih, Bu. Iya, ada tadi Ibu bilang ada dengan Mhm, rekan Ibu nanti mungkin mulai dari apa yang Ibu mau diskusikan dengan rekan Ibu nanti sampai ke pembelajarannya, seperti itu ya? iya iya Oh, iya, Bu, apa mulai dari perencanaannya, kemudian sampai ke pembelajarannya atau sebatas mana mungkin dengan rekan Ibu nantinya? saya, pertama sih saya minta, rekan itu, kalau ada ide-ide ya saya sharing, terus juga saya ajak ini juga sih, memetakan ya, Bu, ya, memetakan siswa gitu ya, saya minta bantulah. Saya kan kadang, siswa juga nggak semuanya saya tahu ya, Bu, ya, latar belakangnya, gaya belajarnya, minatnya, jadi kayaknya saya butuh juga sih kayak kayak wali kelasnya mungkin, Bu. Nanti saya coba deh wali kelasnya saya tanya, Mhm. mungkin punya data, terus juga kalau bisa guru BK-nya, Bu. Saya cross check deh dengan hasil yang saya petakan gitu, cocok apa enggak. Nah, nanti, rekan-rekan terus rekan guru sejenis juga, Bu, saya tanya juga nih, kira-kira saya mau melaksanakan ini, kira-kira apa deh, masukan dari mereka gitu. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan ini nanti bisa terlaksana sama Bu Dewi ya. Mhm. Semoga sukses Ibu. Nah, kira-kira dari pembicaraan kita ini Ibu sudah bisa apa ya? Istilahnya tercerahkan apa Iya masalah iya, Ibu ya. mhm mhm. Iya, Bu, saya sih udah nggak sabar nih, Bu, ininya, eee, pengen sesuatu yang baru gitu loh. Saya udah nggak sabar banget nih pengen, lihat siswa saya itu antusias gitu ya, Bu, ya, Iya. gitu. Dan Oke Bu Dewi, mhm, iya tetap semangat Bu Dewi, saya sangat iya, mendukung sekali. mhm. Mudah-mudahan Bu Dewi bisa menerapkannya di kelas. Bu Iya, Bu, Dewi, iya. harap iya, Bu, harapannya sih saya, bisa nggak ya kira-kira minggu depan?
saya melaksanakan ya, bisa nggak ya? Masalahnya kan saya banyak nih yang harus saya siapkan Bu. Iya. Jadi kayaknya apa bisa apa enggak ya saya tuh pengen cepet Bu, cuman karena mikir ini hal yang baru bagi saya, Mm-mm. jadi saya agak ragu juga nih apa bisa secepatnya saya lakukan apa enggak gitu. Saya yakin dengan rencana-rencana Ibu seperti itu, Ibu akan dapat melaksanakannya. Nah, kalau masalah waktunya tentu komitmen Ibu ya, Bu Iya. Dewi ya. Nah, kira-kira itu komitmen Ibu itu kapan Ibu mau melaksanakannya? Hmm, iya ya, kalau minggu depan kayaknya masih ribet Bu ya. Mungkin 2 minggu lagi lah Bu, kayaknya 2 minggu deh. Saya kumpul-kumpul tanya-tanya kawan dulu kalau mereka udah ready juga ya. Terus mau masuk kelas saya, terus juga Mm-mm. mereka punya data-data juga. Saya cross check. 2 minggu lagi lah kayaknya Bu. Saya laksanakan. Oke Bu Dewi, saya Hmm, juga berdoa semoga Bu Dewi dapat menyelesaikannya dan menerapkannya di kelas. iya iya. Iya Bu Dewi, Aduh, iya. Bu Montes, saya Mm-mm. jadi seneng deh gitu loh. Jadi kayak sekarang semangat nih, antusias, Mm-mm. pengen cepet-cepet buru-buru, walaupun nih banyak yang harus diatur dulu ya, Iya. belum RPP-nya ya Bu ya, harus saya siapkan juga gitu kan, Mm-mm. kayaknya nggak bisa sembarangan gitu. Jadi kayaknya saya, mmm, kayak banyak, apa insight gitu ya Bu ya, Iya. dari omongan kita, kali ini. Nah, nanti kalau udah, ini Bu, saya coba nih 1 kali, saya kabarin Ibu ya, kita ketemu lagi Iya, ya. oke Mhm, Bu, saya tunggu. Nanti siapa tahu saya juga bisa mengambil pelajaran dari itu. Iya mhm Bu mhm. Dewi, Iya. iya, Bu Montes senang makasih ketemu ya. Bu Dewi. Iya, Makasih ya. Ya, oke. bincang-bincangnya aduh ini Iya, banget Bu, ah, makasih ah. banget ya. Iya, tetap semangat Bu Iya iya Dewi. makasih Bu. Semoga sukses. Iya. Iya.